Ini adalah tandanya Advent 1 adik-adik. Artinya kedatangan Tuhan Yesus yang akan lahir ke dunia ini lewat suatu perayaan, yaitu perayaan Natal. Yeay, bunyinya sudah nyala. Bunyinya sudah nyala, berarti kita harus membuka dengan lagu Natal dong Kak Iyo. Iya, Kak Wina. Tadi kan kita udah dibuka sama lagu yang DJ-nya pembukaannya lagunya Feliz Navidad Kak Wina. Jadi kita harus nyanyi lagu itu juga. Oh boleh. Berapa kali Kak Iyo? 2 kali. Ayo Bang Agus. Semua ibu gerakan ya, bagi berdiri adik-adik. Semuanya harus ceria karena kita mau menyambut Natal. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oke, satu lagu lagi? Iya dong, biar lebih semangat nih. Iya, kita kan udah bahagia nih Kak Wina. Jadi kita nyanyi lagu Hari ini ku rasa bahagia. Ayo Bang Agus, sekali lagi aja ya adik-adik. Bangkit Kak, berdiri, berdoa. kita akan masuki kebaktian kita. Mari masuk bahasa Indonesia aja satu kali ya. Ayo Bang.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami, agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Tuntunlah kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi, sampai kami akhirnya Engkau bawa kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekal, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. 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 Semangat lah Bang. Udah pakai suasana Natal ini. Topi yang ada pakai bando. Bindu kita pakai bando. Bang Yogi pakai topi siapa Bang? Topi Santa. Oke, jadi tadi sudah pembukaan lagu Natal ya kan Kak? Lagu apa tadi pembukaannya? Feliz Navidad. Hai, sharekan di gunung. Itu nanti kita Kak. Kita nyanyikan. Oke, sekarang jadi kita mau ikutan pakai lagu Natal. Kita nyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Boleh, ayo. Bang Yogi tahu? Mudah-mudahan tahu. Kok kayak gitu Bang? Ini kan 2 kali ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sekali lagi, lebih semangat. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oke. Pengumuman dulu lah Kak. Pengumuman dulu Bang. Banyak kali pengumuman kita ya kan? Kita buka dulu catatannya. Pengumuman yang pertama silahkan Abang Yogi. Oke, sebelum kita dengar khotbah kita mau pengakuan iman rasuli dulu. Kita nyanyi. Pengakuan iman rasuli berdiri ya Bang ya. Berdiri dulu. Berdiri, sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita nyanyikan bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Ayo Bang Agus.
hatiku. Ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku. Ya Yesus, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita dengarkan, siapa yang khotbah? Kak Indah. Kak Indah. Sebelum kita mendengarkan Kak Indah khotbah, kita nyanyi lagu apa bang? Kita nyanyi lagu Hai siarkan di gunung. Berapa kali? 2 kali boleh? Intro kan? Gus, intro masih kan? Ulangi Gus. Oke, sebelum kita khotbah, Sebelum kita dengarkan khotbah dari siapa bang? Kak Indah. Kita nyanyi lagu apa kak? Hai siarkan di gunung. Berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Oke, kita panggil Kak Indah. Selamat mendengarkan khotbah. Bye bye. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tetapi adik-adik masih ingat satu jari tanganku. Ayo Kak Grace. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabungkan
kerajaan surga. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan hati dan juga pikiran kami agar kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kami juga berdoa, Tuhan, tolong guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita buka Alkitab kita, terlebih dahulu kita coba dulu perjanjian lama. Tapi dia adik-adik pakai lagu seperti ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Josua, Hakim, Rut, Samuel, Raja, Tawari, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung, Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Malyaki. Iya, adik-adik sekolah minggu pasti tahu ya, kitab perjanjian lama ada 39 kitab. Sekarang kita buka dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sekali lagi adik-adik ya, Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 ya. Tapi cara bacanya begini adik-adik. Kalau dia yang kelas besar, kelas 4, 5, 6 SMP, dia ayat 15. Kelas kecil 0, 1, 2, 3, dia ayat 14. Berarti yang pertama membaca Alkitabnya terlebih dahulu adalah kelas kecil. Sama-sama ya kita baca ya. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Adik-adik kelas kecil 2, 3 ya. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 16 sekarang kelas besar, kelas 4, 5, 6 dan SMP. 2, 3 ya. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Sekarang kita gabung kelas besar dan kelas kecil, baca sama-sama. 2, 3 ya. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Ya adik-adik ya, udah sampai di sini. Sekarang kakak mau tanya, pasti kita semua tahu, khususnya buat adik kelas besar, di sini ada tokoh Alkitab, dia namanya adalah Yeremia. Sama-sama kita ucapkan Yeremia. Di dalam Alkitab ini, Yeremia termasuk salah satu nabi besar. Nabi apa adik-adik sekolah minggu? Nabi besar ya. Nah, pada saat itu Yeremia masih sangat muda. Umurnya itu adik-adik sekitar 20 tahun. Tetapi Yeremia itu ayahnya seorang imam juga, bahkan lingkungan tempat tinggal Yeremia dipenuhi dengan para imam. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Nabi Yeremia tahu bahwa seorang nabi itu tugasnya adalah sebagai
penyambung lidah Allah. Jadi Nabi Yeremia ini dipanggil Tuhan Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kita baca di dalam Alkitab tadi adik-adik ya, ada dia bangsa Israel, Yehuda. Nah, saat itu Tuhan Allah memanggil Yeremia. Tadi kakak sekolah minggu bilang bahwa Yeremia itu masih muda. Pada saat itu ketika seseorang mau diangkat menjadi seorang nabi, umurnya itu adik-adik 30 tahun. Nah, maka dari itu saat Tuhan Allah memanggil Yeremia, Yeremia tidak menolak, tetapi dia katakan seperti ini ya adik-adik sekolah minggu. Tuhan Allah, aku kan masih muda, bagaimana mungkin aku bisa menyampaikan kepada orang banyak. Tetapi adik-adik sekolah minggu, Yeremia tidak menolak panggilan Tuhan Allah. Malah Yeremia siap untuk menyampaikan firman Tuhan tersebut kepada orang Israel, yaitu Yehuda. Nah, di daerah tersebut adik-adik banyak bangsa Israel ya, Yehuda suka melakukan dosa, suka melakukan kejahatan. Bahkan ke-10 hukum Taurat ataupun perintah Tuhan mereka abaikan, mereka tidak peduli. Contohnya adik-adik, mereka tidak mau menyembah Tuhan Allah lagi. Mereka malah membangun ataupun membuat patung. Untuk apa patung tersebut adik-adik? Patung tersebut untuk disembah mereka. Padahal Tuhan Allah sudah perintahkan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupapun yang ada di bumi, baik di langit ataupun di atas, tidak boleh disembah. Kemudian ada lagi adik-adik sekolah minggu, mereka suka mencuri. Tuhan Allah juga sudah katakan jangan mencuri. Kemudian anak-anak yatim piatu, mereka juga merampas haknya adik-adik. Di situ semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, yang kedua, saat mereka melakukan kejahatan, ingat adik-adik sekolah minggu, Tuhan Allah mau agar Yehuda beserta Israel, mereka ini mau bertobat, tidak melakukan dosa lagi ataupun kejahatan yang sama lagi. Adik-adik sekolah minggu, kita coba dulu nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Ayo Kak Grace. Yang kedua adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat hari ini bahwa ketika kejahatan bangsa Yehuda sangat besar sekali, Tuhan berjanji. Ya adik-adik seperti kita, kalau janji itu juga sebagai utang. Namanya hutang berarti harus
kita lakukan janji tersebut, nubuatan Nabi Yeremia bahwa akan ada tunas keadilan. Keadilan yang bagaimana adik-adik? Tadi kan adik-adik sekolah minggu banyak sekali kejahatannya, tetapi Tuhan mau agar bangsa Yehuda mau kembali kepada Allah. Contohnya ya adik-adik ya, raja yang akan dijanjikan tersebut adalah Mesias kita, yaitu Yesus Kristus. Seperti tadi nyanyi kita, Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya. Ya, untuk apa adik-adik? Untuk menghakimi segala perbuatan yang jahat. Kemudian adik-adik ya, saat itu juga bangsa Israel tidak ada di hadapan Tuhan Allah berbuat yang benar lagi. Seperti tunas ya, mungkin adik-adik sekolah minggu yang di rumah tahu itu ya gambar tunas. Kalau dia anak pramuka pasti ada tunas tersebut ya adik-adik, dia tumbuh dengan baik. Ya, tunasnya bagaimana? Harus dipupuk, disiram, supaya apa? Agar nanti bertumbuh dengan baik. Bahkan juga adik-adik sekolah minggu ada juga itu ya tunas-tunas liar. Wah, kenapa menjadi tunas liar ya adik-adik ya? Karena mereka itu tidak bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Tetapi buat adik-adik sekolah minggu yang udah dicangkok di adik-adik ya, yang sudah bertumbuh di dalam Yesus Kristus, maka hasilnya akan berbuah lebih baik lagi. Jadi adik-adik sekolah minggu, adapun makna yang kita ambil pertama, bahwa dengan keberanian yang dimiliki oleh Nabi Yeremia, bahwa dia percaya Tuhan Yesus ataupun Tuhan Allah yang akan menolong dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak. Jadi buat adik-adik sekolah minggu sekalipun masih muda, kita jangan takut lagi untuk menyampaikan kebenaran Tuhan Allah akan firman tersebut. Dan yang kedua, tunas keadilan, yaitu Mesias Yesus Kristus, di mana adik-adik kita itu harus melakukan perbuatan yang baik. Karena apa? Yesus akan datang kedua kalinya. Jadi kita harus siap-siap. Kak Grace, bisa coba diiringi Kak Grace, di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Kita siapkan hati kita untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kita coba pelan-pelan ya adik-adik sekolah minggu ya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kak Grace, kita tangan satu jari kananku. Itu lagi ya Kak Grace ya.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengar. Kami percaya Bapa, buat adik-adik sekolah minggu, mereka akan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Karena kami tahu sebagai tunas-tunas muda, mereka akan kuat bahkan tetap teguh Tuhan Yesus. Mereka adalah Yeremia muda. Ketika mereka akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-temannya atau kepada siapapun, mereka tidak akan takut. Karena mereka percaya bahwa Roh Kudus yang akan memimpin mereka, bahwa Tuhan Yesus juga yang akan memberikan kebijaksanaan. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan buat adik-adik sekolah minggu yang akan menghadapi ujian semester ganjil pada tanggal 7 sampai 19 Desember. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa adik-adik sekolah minggu telah siap untuk menghadapi ujian tersebut. Dan juga buat anak-anak sekolah minggu yang sudah selesai menghadapi ujian, kami juga percaya Tuhan Yesus apapun hasil yang mereka terima, kelak itu juga akan membuat mereka semakin lebih baik, bahkan semakin lebih rajin lagi untuk belajar. Kami manusia yang berdosa, ampuni kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita memberikan persembahan. Sambil mengumpul persembahan, kita nyanyi lagu tema Natal tahun lalu. Sejuta dua kali yang jadi. Masuk aja nanti masuk lagi.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Shalom semuanya.